Halo, perkenalkan, saya Novel Fikri Iksan. Saya bersama tim saya nih, yang ada di sini. Ada ya? Akan membawakan sebuah materi berjudul ASEAN di tengah-tengah persaingan antara aliansi militer perang barat, yaitu AUKUS, melawan China. Tanpa buang waktu lagi ya, kita langsung aja kali masuk ke materinya. 27 September 2021, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison bersama Presiden Amerika Serikat melakukan kesepakatan atau membuat sebuah kesepakatan tentang kemitraan strategi di antara ketiga negara tersebut. Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bentuk trilateral, defensif, dan partnership Australia, UK, dan US. Aliansi ini dimungkinkan membagi kemampuan pertahanan yang jauh lebih besar, termasuk membantu Australia agar dapat memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Faktanya, saat ini hanya ada 6 negara di dunia yang mempunyai kapal selam bertenaga nuklir ini, antara lain Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis, India, dan Rusia. Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, dan mitranya Perdana Menteri Australia dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka akan mempromosikan kestabilan di kawasan Indo-Pasifik dan mendukung nilai dan kepentingan bersama. Apa benar itu tujuannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Priyandi dan kali ini akan menjelaskan mengenai tujuan dari dibentuknya Fakta Pertahanan AUKUS. Tujuan yang pertama dari kesepakatan ini adalah untuk memperkuat militer ketiga negara antara Australia, Inggris, dan juga Amerika Serikat dengan motif untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Untuk saat ini, kerjasama difokuskan pada pengembangan kapasitas militer bagi negara Australia dengan kedua negara, terutama Amerika Serikat, membantu Australia untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir. Kemudian, sebelum masuk ke tujuan yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori yang dipelajari di dalam ilmu hubungan internasional. Salah satu teori yang ada dan dipelajari oleh penstudi HI yaitu teori neorealisme. Neorealisme sendiri hadir sebagai kritik dari realisme klasik yang mengatakan bahwa sifat alamiah manusia seperti adanya rasa egois, rasa curiga dan khawatir kemudian terkonstruksi kepada negara dan mempengaruhi perilaku ataupun tindakan dari negara tersebut. Kemudian salah satu tokoh dari pemikir neorealisme ini bernama Kenneth Waltz pada tahun 1979 di dalam bukunya yang berjudul karyanya yang berjudul Theory of International Politics. Waltz memberikan sebuah argumen bahwa sebenarnya bukan sifat alamiah manusia yang mempengaruhi perilaku negara, tetapi sistem internasional adalah apa yang akan mempengaruhi perilaku negara tersebut, terutama perilaku agresifnya. Anarki merupakan sistem internasional yang ada sampai saat ini menurut pandangan neorealisme. Anarki secara sederhana dapat dimaknai sebagai ketika ketiadaan otoritas tunggal dengan posisi di atas masing-masing aktor. Artinya setiap negara di dunia ini berkedudukan sama. Di dalam neorealisme sendiri memberikan pendapatnya juga mengenai keseimbangan kekuatan. Dalam pandangan neorealis, keseimbangan kekuatan adalah kondisi ketika terdapat lebih dari satu aktor superpower yang menjadi penentu dinamika sistem internasional. Neorealisme sendiri pada akhirnya akan terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu neorealisme defensif dan neorealisme ofensif. Nah, yang akan
kami jelaskan kali ini adalah neorealisme defensif. Kenneth Waltz pada tahun 1979 berargumen bahwa negara tidak seharusnya mengejar kekuatan sebagai hegemon secara berlebihan, karena pada akhirnya sistem internasional akan mendorong aktor lain merasa terancam dan berbalik menyerang negara tersebut. Pandangan Waltz ini sering disebut dengan neorealisme defensif. Argumen utama dari neorealisme defensif adalah negara harus menahan diri untuk tidak mengejar kekuatan berlebihan, namun cukup pada kuantitas yang dibutuhkan untuk bisa selamat, ataupun survival. Kemudian ada salah satu penstudi HI juga yang mendukung dan juga menghadirkan konsepsi baru terhadap pandangan dari neorealisme defensif, bernama Stephen Walt. Walt memfokuskan studinya pada aliansi antar negara. Argumen utama Walt adalah mengenai balance of threat atau keseimbangan ancaman. Walt pada tahun 1985 berargumen bahwa respon aliansi antar negara tergantung terhadap persepsi ancaman yang dilihat dari perilaku negara lain. Negara, menurut Walt, akan memilih beraliansi ketika muncul persepsi ancaman yang sama dengan negara lain untuk mengimbangi besarnya ancaman atau threat yang dilakukan lawan. Dalam pandangan Walt, negara yang beraliansi biasanya memiliki kapasitas kekuatan yang hampir seimbang untuk sampai pada prinsip penyeimbangan atau balancing. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa fakta pertahanan AUKUS adalah sebagai cara untuk menjadi penyeimbang ancaman, terutama bagi musuh baru yang saat ini. Tentu saja musuh baru tersebut dianggap oleh Amerika Serikat dan juga menunjuk pada negara yang saat ini sedang naik-naiknya, baik dari ekonomi maupun kekuatan militer mereka, yaitu negara Cina. Perkenalkan, saya Ella Margareta. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak apa saja yang dihadirkan oleh AUKUS jika beroperasi di kawasan Indo-Pasifik atau ASEAN. Dalam konteks geopolitik kawasan Indo-Pasifik, Australia, Inggris, dan Amerika dalam pernyataan resminya menyatakan dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Tetapi hadirnya aliansi militer perang AUKUS dan pengembangan teknologi kapal selam bertenaga nuklir yang dilakukan oleh Australia, Inggris, dan Amerika melalui fakta pertahanan trilateral AUKUS justru akan berpotensi menjadi sebuah ancaman pada stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik atau ASEAN. Yang kedua, kapal selam nuklir Australia juga berpotensi melanggar batas ZEE dan Laut Indonesia di Laut Timur dan Laut Arafuru. Karena negara Australia merupakan negara tetangga Indonesia yang berbatasan langsung di laut tersebut. Lalu yang ketiga, aliansi militer AUKUS kedepannya dapat membuat kawasan Indo-Pasifik atau ASEAN menjadi kawasan zona nuklir. Karena keberadaan 8 kapal selam bertenaga nuklir Australia akan menambah dampak negatif bagi stabilitas keamanan ASEAN. Dan kapal selam tersebut juga berpotensi melalui wilayah perairan ASEAN, di mana hal tersebut akan melanggar Traktat Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone yang disepakati oleh negara-negara ASEAN pada tanggal 15 Desember 1995 sebagai komitmen untuk melestarikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya. Dan dampak yang keempat adalah UNRWA yang terlihat dari disepakatinya fakta pertahanan trilateral AUKUS dapat memicu terjadinya konflik di kawasan Indo-Pasifik atau ASEAN. Dan ketegangan antara aliansi AUKUS dan Cina. Hal ini dikarenakan kepemilikan kapal selam nuklir oleh AUKUS yang ditopang oleh Amerika Serikat dan Inggris merupakan bentuk penyeimbangan kekuatan oleh Amerika terhadap Cina. Penyeimbangan kekuatan tersebut merupakan respon politik Amerika terhadap Cina yang dilakukan dengan cara melengkapi persenjataan militer milik Australia. Yang dalam hal ini, karena letak geografis Australia terletak di kawasan Indo-Pasifik dan berdekatan dengan kawasan LSC. Ini akan meningkatkan ketegangan antara AUKUS dengan Cina yang dapat memicu terjadinya perang nuklir
yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keamanan kawasan Indo-Pasifik. Ketika AUKUS ini beroperasi di kawasan Indo-Pasifik. Nah, oleh karena itu, melalui dampak-dampak tersebut, apa sih yang harus dilakukan oleh negara Indonesia dan juga sebagai ASEAN sebagai organisasi yang sentralitas di kawasan Asia Tenggara? Yang pertama, apa yang diharuskan oleh Indonesia yang berdekatan dengan Australia, yaitu Indonesia harus menjaga solidaritas ASEAN melalui prinsip bebas aktif dengan apa? Dengan sikap yang jelas. Dan juga ASEAN juga harus menempatkan diri sebagai centrality, dan juga ASEAN juga membuat kebijakan equidistant di setiap kawasan-kawasan terluar bagi negara-negara ASEAN itu sendiri dan juga bagi anggota-anggota ASEAN itu sendiri. Nah, jika dikaji berdasarkan blueprint atau cetak biru ASEAN pada tahun 2025, maka kelompok kami melihat dan menganalisis bahwa dalam menghadapi permasalahan ini, kelompok kami memberikan rekomendasi bahwasanya yang terdapat dalam cetak biru atau blueprint tahun 2025, yaitu dengan tagline melangkah maju bersama. Di sini kami mengambil sumber dari Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tahun 2020, di mana di sana tercatat bahwasanya dalam menghadapi permasalahan tersebut, ASEAN penting adanya untuk memperkuat persatuan ASEAN, kohesivitas, dan sentralitas dalam membentuk arsitektur kawasan yang terus berkembang yang dibangun melalui mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN itu sendiri. Nah, di sisi lain, dalam blueprint tersebut tercatat bahwasanya penting untuk memperkuat peran Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN atau EDDM dalam dialog strategis mengenai isu pertahanan dan keamanan serta kerjasama praktis, serta meningkatkan sentralitas ASEAN dalam proses pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam upaya menghadapi permasalahan AUKUS ini ketika beroperasi di kawasan Indo-Pasifik, ASEAN juga perlu meningkatkan kerjasama atau keamanan maritim dan memajukan kerjasama maritim di dalam maupun di luar kawasan ASEAN itu sendiri. Melalui apa? Yaitu melalui penguatan mekanisme yang dipimpin ASEAN serta pengesahan prinsip-prinsip dan konvensi maritim yang diterima di tingkat nasional itu sendiri. Nah, mengapa demikian? Ini merupakan salah satu tetapan yang disepakati dalam cetak biru atau blueprint ASEAN pada tahun 2025, di mana cetak biru atau blueprint ini digunakan sebagai pedoman ketika ASEAN mendapatkan masalah dalam jangka waktu hingga tahun 2025. Di sini terlihat jelas setiap permasalahan-permasalahan sudah jelas ditentukan dalam blueprint ini dan sudah ditentukan mengenai pedoman-pedoman yang harus digunakan ASEAN dalam menghadapi permasalahan itu sendiri. Nah, yang terakhir harus dilakukan oleh ASEAN ketika menghadapi dampak negatif dari hadirnya aliansi militer Australia, United Kingdom, dan United States atau AUKUS. Nah, dampak yang kebijakan yang terakhir adalah ASEAN, negara-negara ASEAN harus centrality dan juga harus menciptakan equidistant di setiap kawasan-kawasan terluar negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Nah, untuk apa? Yaitu dengan adanya pengembangan kekuatan militer dan pertahanan di pulau terluar bagi negara-negara kawasan ASEAN, maka hal ini dapat meningkatkan pertahanan dan hal ini dapat membuat pertahanan dan teritorial di kawasan negara-negara ASEAN ini dapat terjaga dengan baik, sehingga potensi bagi aliansi militer AUKUS untuk melanggar teritorial dan juga ZEE ini akan berkurang, ini akan diminimalisir, sehingga pertahanan dan keamanan bagi negara-negara anggota ASEAN ini dapat terjaga dengan baik. Di sisi lain, penting adanya sentralitas kebijakan politik luar negeri bagi kawasan negara-negara anggota ASEAN itu yang tetap, yang dihadirkan berdasarkan kepentingan ASEAN itu sendiri, tidak dihadirkan berdasarkan kepentingan bagi negara-negara itu sendiri. Hal ini tentu harus ditentukan oleh negara-negara berdasarkan konvensi-konvensi yang ada di ASEAN itu sendiri. Nah, teman-teman, inilah informasi atau materi yang bisa kami sampaikan melalui platform YouTube ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dapat menambahkan wawasan dan juga informasi bagi teman-teman mengenai ilmu-ilmu hubungan internasional dan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di dalam dunia internasional pada saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami mengundurkan diri. Terima kasih.